Hai teman-teman, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan ya sampai ibadah kita selesai ya. Amin ya rabbal alamin. Ini ikutin aku ya panen-panen teman-teman. Kebetulan aku udah panen beberapa sawi ya, karena sudah mulai di apa serang oleh hama ulat ya, tuh daunnya. Jadi ini pruning-pruningnya, dan sudah ada yang aku panen beberapa nih teman-teman. Ini seperti ini teman-teman. Terus masih banyak lagi yang mau aku panen. Sekali ini juga aku mau panen kelengkeng teman-teman. Sudah ada beberapa yang tua ya, sudah besar-besar, sudah bisa kita panen. Kita panen juga ini teman-teman. Kelengkengnya sudah mulai besar-besar nih, bulirannya ya sudah mulai besar. Ini sudah bisa dipanen. Tuh Pak Su lagi panen tuh. Jadi ya aku juga mau liatin sawi-sawi putih aku ya, yang diserang hama juga nih teman-teman. Ini nggak tahu bisa bertahan atau enggak ya. Sepertinya kalau sawi putih ini harus kita taruh di dalam greenhouse gitu, tapi kita belum buat greenhouse ya, mungkin kedepannya next ya. Ini kita panen bayam-bayaman juga nih teman-teman. Nah ini bayam-bayam ini jangan sampai tua ya kita panen. Soalnya nanti dia menghasilkan lagi yang baru. Gitu teman-teman. Ada daun-daun yang tua-tuanya juga kita buang. Sangat berangin ya teman-teman ya. Kalau di tempatku ini biasa ya, kalau pada pagi hari itu sangat berangin. Ini bayam merah ya, karena bayam merah yang aku semai waktu itu cuma jadi beberapa teman-teman. Jadi kita potek aja panennya biar bisa menghasilkan terus. Oh, ini bayam hijau. Ini kalau nggak segera kita panen ya teman-teman, ini duluanan oleh ulat-ulat ya. Jadi kita panen aja, kita panennya tuh di rempel ya teman-teman, biar bisa menghasilkan terus dan nggak buru-buru harus tanam yang baru ya, karena ini petaninya lagi mager mager buat bikin bibit baru. Hanya udah beberapa yang gagal panen ya, dari melon, terus kita diikutin dengan gagal panennya buncis ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, seperti itulah kita kalau bertani organik, nggak terus harus jadi ya. Tapi semangat teman-teman, kalau yang lain ada yang nggak bisa dipanen tapi yang lainnya bisa dipanen gitu. Semoga kalian nggak bosan ya ngikutin video aku panen-panen ya. Videonya panen-panen terus nih teman-teman, karena memang kenyataannya seperti itu teman-teman. Tanam-tanamnya cuma sedikit tapi panen-panennya yang banyak. Segini teman-teman. Nah, terus ada kangkung juga nih, harus kita potek juga nih teman-teman. Jadi ini kangkung sisa-sisa ya, sisa-sisa yang kemarin-kemarin.
sawi kalau ditanam secara organik itu rasanya lebih crunchy teman-teman, crunchy, manis. Dari kalian ya udah ada yang panen-panen juga pastinya ya. Jadi aku akhir-akhir ini agak repot ya teman-teman ya, karena banyak kegiatan, jadi agak keteteran ini bikin videonya. Nah ini teman-teman, kalau nggak dipanen tuh dia patah-patah juga oleh angin ya, jadi harus ekstra kita liatin nih teman-teman. Nah sekarang giliran yang ini, kita ambilin daun-daun yang paling bawahnya. Ini kalau sawi-sawi seperti ini di musim hujan cepet ya teman-teman, dibandingkan di musim kemarau dia butuh banyak air kan, jadi dia cepet perkembangannya. Sisakan beberapa daun aja biar dia ini. Nah ini bayunya ada yang kecabut, kita tanam aja lagi. Sama daun-daun bagian bawah ini teman-teman harus dihilangin biar daun yang bagian atasnya cepat membesar ya. Ini kan dia daunnya sawi ini tahannya lama ya teman-teman. Nah, itu harus dihilangin teman-teman. Seperti ini nih, udah kena daun. Ini udah nggak bisa dimakan nih kalau kayak gini. Makanya kita harus sering-sering ngeliatin tanaman kita biar kita nggak kecolongan sama hama ya. Ini kan ulet yang berasal dari kupu-kupu teman-teman. Di kupu-kupu itu bertelur di daun tanaman kita, terus dia menetaskan telurnya di situ. Setelah telurnya besar, dia jadi ulet. Nah ulet-ulet itu yang akan mencari makanannya lewat daun-daun tanaman kita yang masih muda ya, daun-daun mudanya yang diserang itu teman-teman. Nah, rentan nih kalau tanaman-tanaman yang baru kita tanam tuh rentan banget dengan serangan hama ulat, karena itu tanaman ini rasanya lebih manis dibandingin tanaman sayur, maksudnya lebih manis dibandingin tanaman-tanaman yang lain. Karena di sekitarku ini juga banyak petani timun gitu ya, ada petani pare, cuman mereka tidak tanam sayur-sayuran. Jadi makanya kalau udah gila musim ini tanam, mereka semprot pestisida sehingga kupu-kupu itu larinya ke rumahku. Jadi mulai itu mereka beranak pinak. Jadi kita sisakan aja beberapa helai ya. Nah kalau kita tuh di rumah sahur itu ya kebiasaan kita masak mie ya teman-teman, biar lebih semangat sahurnya. Jadi kita butuh banyak sawi-sawi seperti ini teman-teman, itu buat teman makan mie.
tuh. Nah ini kayak gini nih teman-teman, ini telur-telurnya ya nih, tuh telur-telur ulat nih, itu menandakan dia sudah, maaf bukan telurnya, apa sih, kotorannya, kotoran ulat. Nanti kalau udah hujan lagi nih cepet banget ya teman-teman, tahu-tahu udah bersemi lagi daun-daun yang baru. Tuh kan ini ada juga yang kecil-kecil ya, belum berkembang. Nah ini akan cepat membesar kalau kita bantu pruning ya dengan tanaman yang sudah besar-besar. Kita ini daunnya, maka ini akan berkembang yang ini. Itu. Nah ini cabai-cabaiku yang aku pindahin teman-teman sudah mulai besar ya tuh. Alhamdulillah. Ini cabai merah teman-teman. Wah, sudah satu baskom nih sayur kita. Masih banyak lagi nih yang harus dipanen. Dan ini ya teman, aku mau liatin bunga-bunga sawi aku nih. Tuh, masya Allah sudah banyak ya teman-teman ya. Tapi ada yang jadi, ada yang enggak nih. Jadi makanya nah ini alhamdulillah nih, banyak nih teman-teman calon bibit. Ya seperti ini nih. Alhamdulillah nih banyak nih teman-teman nih. Jadi emang sengaja kita pertahankan sawi-sawi ini biar dia bisa menghasilkan bibit. Jadi kita nggak perlu beli bibit-bibit yang baru. Nah ini ada tanaman seledri yang udah tua nih teman-teman, sayang kalau nggak dipanen. Nah ini kalau nyuruh anak-anak yang panen sayur tuh mereka bawa gunting, nggak mau pakai tangan, jadi nggak kepotek sampai akhir. Tuh, teman-teman, bagusnya itu ya kita bersihin sampai pangkalnya ya, biar ini perkembangan tanamannya juga bagus. Nah, gitu teman-teman. Ini sawinya agak albino ya. Nah, ini ada kangkung juga nih, kita panen teman-teman. Ini hasil semayan yang pertama ya, ini panen kedua nih teman-teman, kangkungnya gede-gede, sudah ada rumput juga. Teman-teman, insya Allah ya, baskom teman-teman, baskomnya lumayan besar. Lalu kita tengokin ya, Pak Su dapat kelengkengnya beberapa banyak. Nah ini juga kembang kol nih teman-teman, bisa kita panen. Bismillah. Nah ini sawiku nih yang udah dimakan ulat habis. Nah, alhamdulillah teman-teman, nih panen kelengkeng kita, masya Allah banyak teman-teman, nih sudah sekilo nih teman-teman.
Ini kelengkengnya kelengkeng yang tipe besar ya teman-teman ya, tuh buahnya itu besar ya tuh. Dan rasanya manis, manis, alhamdulillah manis sekali. Nah ini ada yang di bawah nih teman-teman nih. Nah gini nih kalau nggak kita ini ya kongkup itu dia kena lalat kutu putih. Ini bisa kita panen dulu nih. Nah ini tanaman tomat aku udah mulai nih ya, sudah mulai menghasilkan buah tuh, tomat rampai ya teman-teman. Sampai lupa untuk ngilangin tunas-tunas airnya. Nah, ini kita hilangin tunas-tunas airnya teman-teman biar fokus ke buah ya. Dan daun-daun yang pertama ini kita buang juga nih. Tuh, jadi aku tumpang sari ya teman-teman, sawi dan tomat. Yang ini kailan dan tomat. Ya juga cabai dan sawi-sawi ya teman-teman. Alhamdulillah. Ya teman-teman, sekian dulu video aku. Nah ini kemangi teman-teman nih yang baru aku pruning dan sudah muncul daun-daun baru nih. Alhamdulillah. Semoga menginspirasi ya teman-teman. Semangat berkebun, happy gardening.